Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya Vera Sri Handayani akan memaparkan sedikit materi mengenai efisiensi pasar. Konsep pasar modal efisiensi. Dalam konteks keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Selain itu, konsep tersebut menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Ilustrasi konsep pasar yang efisien bisa kita lihat bersama pada layar, di mana ada pasar yang efisien dan ada titik di mana pasar tidak efisien. Jika pasar efisien, maka informasi tersebut akan dengan cepat tercermin pada harga saham yang baru. Akan tetapi, jika proses penyesuaian harga pasar saham tersebut tidak berjalan dengan efisien, maka akan ada lag dalam proses tersebut dan hal itu ditunjukkan oleh garis putus-putus. Kondisi untuk tercapainya pasar efisien diantaranya ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Investor merupakan price taker, sehingga tindakan dari suatu investor saja tidak akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Informasi yang terjadi bersifat random. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Selanjutnya, aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Dalam kenyataannya, sulit sekali ditemui baik di pasar yang benar-benar efisien ataupun benar-benar tidak efisien, karena pada umumnya pasar akan efisien, tetapi pada tingkat tertentu saja. Berikut ada himpunan informasi saham. Di sini ada lingkaran kecil, di situ ada informasi dalam harga saham di masa lalu, lingkaran sedang seluruh informasi publik, dan lingkaran besar seluruh informasi yang tersedia termasuk informasi dalam atau privat. Satu lingkaran pertama mempresentasikan informasi yang relevan bagi penilai saham yang dapat dipelajari dengan menganalisa sejarah harga pasar pada saham. Di lingkaran kedua ini menyatakan informasi yang tersedia pada publik, dan di lingkaran yang ketiga ini menyatakan seluruh informasi yang juga meliputi informasi yang ada di dalamnya. Oke, PAMA pada tahun 1970 mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ini ke dalam tiga efficient market hypothesis atau IMH, yaitu satu, efisiensi dalam bentuk lemah atau work from, di mana semua informasi di masa lalu atau historis akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Dua, efisiensi dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong, di mana harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Dan yang terakhir ada efisiensi dalam bentuk kuat atau strong, di mana harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi histori ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan di dalamnya. Selain itu, pada tahun 1991, PAMA juga mengemukakan penyempurnaan atas klasifikasi efisiensi pasar, di mana efisiensi bentuk lemah disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji prediktabilitas return atau return predictability.
Efisiensi bentuk setengah kuat diubah menjadi studi peristiwa atau event study, sedangkan pengujian efisiensi pasar dalam bentuk kuat disebut sebagai pengujian informasi privat atau private information. Dalam pasar efisien, harga sekuritas seharusnya merefleksikan informasi mengenai risiko dan harapan mengenai return mendatangnya, di mana return yang sepadan dengan risiko saham tersebut adalah return normal atau normal return. Jumlah pasar adalah tidak efisien. Sekuritas akan menghasilkan return yang lebih besar dibanding dengan normalnya, yang disebut dengan return tak normal atau excess return. Di mana dengan demikian, pengujian efisiensi pasar pada dasarnya adalah pengujian return tak normal. Nah, jika pasar adalah efisiensi dan return saham bervariasi secara random di sekitar nilai sebenarnya atau true value, maka rata-rata return sekuritas yang dihitung dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai return harapan, di mana formulanya sebagai berikut, di mana ARI, T sama dengan RI, T min RI, di mana return tak normal sekuritas I pada hari T sama dengan return aktual sekuritas I pada hari T dikurangi dengan rata-rata return sekuritas I selama sekian hari sebelum hari T. Oke, ada market adjust return, di mana salah satu teknik untuk menghitung return tak normal adalah dengan menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian sekuritas, di mana return tak normal dihitung dengan menggunakan return pasar pada hari T dari return saham, di mana persamaannya bisa kita lihat sebagai berikut. Return tak normal harian ditentukan dengan mengurangkan return realistis dari return harapan pada hari T. Penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas sering disebut dengan event studies, dan penelitian event studies umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham. Oke, selanjutnya ada metodologi studi peristiwa, di mana satu mengumpulkan sampel beberapa perusahaan yang mempunyai pengumuman yang mengejutkan pasar atau event, terus mengidentifikasi hari pengumuman atau event, dan menentukan periode analisis. Di mana periode analisis ini dibagi menjadi dua, yakni periode estimasi untuk menghitung return yang diharapkan, dan periode pengamatan atau jendela untuk menghitung return aktual atau return tak normal. Nah, dalam menghitung return aktual, masing-masing sampel setiap hari selama periode pengamatan, terus selanjutnya kita akan menghitung return tak normalnya, dihitung dengan mengurangi return aktual yang sebenarnya terjadi dengan return yang diharapkan, dan selanjutnya menghitung rata-rata return tak normal pada semua sampel setiap harinya. Terus terkadang return tak normal harian tersebut digabungkan untuk menghitung return tak normal kumulatif selama periode tertentu, dan menghitung return aktual masing-masing sampel setiap hari selama periode pengamatan. Untuk pengujian private informasi meliputi pengujian apakah pihak insider perusahaan dan kelompok investor tertentu yang dianggap mempunyai akses informasi lebih baik ini dapat memperoleh return tak normal dibandingkan dengan return pasar pada umumnya. Terus selanjutnya ada pihak-pihak yang disebut insider, yaitu direktur, manajer, karyawan, atau pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi dan yang sesungguhnya mengenai perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya, di mana pihak insider umumnya diharuskan melaporkan kegiatan perdagangannya kepada suatu komisi yang bertindak sebagai pengawas bursa. Hingga saat ini, belum semua kaum praktisi pasar modal bisa menerima konsep mengenai pasar yang efisiensi ini, di mana beberapa investor yang percaya bahwa pasar dalam kondisi yang tidak efisien akan menerapkan strategi perdagangan aktif, yaitu menggunakan analisis teknikal maupun fundamental. Sedangkan sebagian lagi bagi investor yang percaya pasar dalam kondisi efisien akan cenderung menerapkan strategi pandangan pasif dengan membentuk portofolio yang bisa merefleksikan indeks pasar.
Sekian pemaparan materi mengenai efisiensi pasar yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.